Ada yang aneh, perhutani sendiri dikerdilkan oleh direksinya sendiri. Bahwa kebanggaan kita semua terhadap usia perhutani artinya menggambarkan begitu besarnya pengalaman yang telah dimiliki. Tapi perhutani sekarang itu dikatakan usianya baru sekarang ini mungkin sekitar 60 tahun. Tidak benar. Mungkin sejak 300 tahunan lalu cikal bakal perhutani itu sudah ada, dan itu dibarengi dengan prestasi yang juga membanggakan. Tetapi saya katakan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Dadang. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Perum Perhutani, perusahaan umum kehutanan negara, bertugas atau ditugaskan untuk mengelola hutan di Pulau Jawa secara arif dan bijaksana sejak zaman dahulu. Dan terbukti karyanya begitu hebat, legend. Namun demikian, tahun 2022 ini muncul SK 287 tentang KHDPK. Goyah, semua berpendapat. Ada yang pro dan kontra, bahkan perhutani bubarkan, dan lain sebagainya. Termasuk sekarang kita akan dengarkan atau kita menyimak cerita tentang perhutani oleh Kang Strans Toto Handadari. Semoga bermanfaat. Klik like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya. Hatur nuhun, terima kasih. Go! perhutani itu adalah sebuah legenda kehutanan, legenda manajemen kehutanan di Indonesia yang tidak terbantahkan bahwa pengalamannya sudah sangat luar biasa. Hasil karyanya membanggakan, dan perhutani adalah satu-satunya entitas kehutanan yang mengelola hutan, yang mampu melestarikan, menanam, dan sampai menebang. Perhutani bukan sesuatu yang perlu dianggap sebagai pengelola hutan yang baru, tetapi menjadi guru untuk semua rimbawan, bahkan profesor-profesor yang sekarang menjadi orang-orang dikenal dalam bidang kehutanan, semua pernah belajar ke Perum Perhutani, dan itu diakui. Terlepas itu, sudah sejak lama dan akhir-akhir ini apalagi ditiupkan kebencian terhadap perhutani, terhadap sosok-sosok yang dianggap feodal, kolonialis, dan sebagainya. Tetapi semua itu adalah kulit-kulit buruk yang memang harus dibuang dari perhutani. Tapi perhutani tidak boleh dimatikan, jangan dikerdilkan seperti rencana semula bahwa perhutani hanya akan difokuskan untuk mencari uang atau mengumpulkan profit. Itu tidak benar, karena perhutani itu seharusnya justru harus menangani sumber daya hutan, menanam, itu ciri orang kehutanan yang dimiliki oleh perhutani, memanage untuk kelestarian hutan, itu keunggulan perhutani. Tetapi dicederai dengan kebutuhan uang mungkin, atau suasana iklim kita semua juga, sehingga perhutani itu malah dianggap sebagai ya tempatnya orang merampok kayu, merampok hutan juga. Dan itu terjadi memang. Mungkin tidak semuanya bisa dikatakan baik, tetapi itu adalah sisi buruk yang harus dibuang. Tapi perhutani harus dilestarikan. Perhutani itu adalah satu-satunya contoh sentralisasi pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, dan hasilnya hanya perhutani yang mampu melestarikan hutan. Meskipun tentu saat ini
ada pencurian dan sebagainya. Itu ada masalahnya. Tetapi secara umum, apa yang telah saya katakan pada tahun 2000, bahwa saya tidak setuju, tidak sepakat bahwa lingkungan itu diotonomi daerahkan, akan terpecah-pecah secara parsial, dan itu berbahaya untuk lingkungan yang bisa membuat bencana lingkungan di mana-mana. Karena berbagai hal yang Bapak Ibu semua pasti paham sebetulnya. Tetapi dipaksakan tanggal 1 Januari 2001 saya pun harus keluar dari rencana jadi Kakanwil di Palangkaraya karena saya bukan putra daerah. Jadi sehingga saya melayang ke Jogja untuk menangani tugas lain, dan akhirnya saya pun menjadi Dirut Perhutani. Saat itulah tanpa saya berpikir sebelumnya bahwa perhutani ini adalah sebagai contoh yang harus dicontoh bahwa perlu resentralisasi. Jangan daerah bisa mengatur sendiri hutannya, perencanaannya pun menjadi terpisah-pisah, meskipun secara koordinatif ada dari Departemen Kehutanan waktu itu, tetapi tidak cukup. Karena itu mari kita hargai perhutani terlepas dari segala kekurangannya. Ya, ada yang aneh, perhutani sendiri dikerdilkan oleh direksinya sendiri. Bahwa kebanggaan kita semua terhadap usia perhutani artinya menggambarkan begitu besarnya pengalaman yang telah dimiliki. Tapi perhutani sekarang itu dikatakan usianya baru sekarang ini mungkin sekitar 60 tahun. Tidak benar. Mungkin sejak 300 tahunan lalu cikal bakal perhutani itu sudah ada, dan itu dibarengi dengan prestasi yang juga membanggakan. Tetapi saya katakan tadi bahwa juga ada titik noda, ya, ada kecemaran karena lingkungan yang penuh dengan mungkin bisnis dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Karena itu mengapa saya mengatakan justru perhutani itu harus dibebani tugas mengurus hutan, melestarikan sumber daya hutan, dan terutama hutan lindung dan hutan-hutan konservasi. Nah, ini sangat penting. Tetapi kalau diberi tugas hanya untuk cari duit, ya ini akan menjadi noda yang makin parah. Di perhutani itu seakan-akan ada sudah menjadi pikiran bersama bahwa kalau administrator nggak bisa jual kayu, tidak dapat uang, kurang gagah. Ya ini kan jadi kacau kali gini. Seharusnya kita bicara soal bahwa perhutani itu adalah hebat karena tanamannya tumbuh, karena hutannya bagus, karena bencana alam berkurang banyak akibat perhutani. Nah, itu yang harusnya kita pikirkan. Karena itu saya bukannya tidak sepakat perhutani menjual kayu atau berbisnis, tetapi menjadi kesatuan yang kita atur bahwa orientasi kerja perhutani adalah melestarikan sumber daya hutan. Tetapi juga monggo berbisnis, tetapi dalam batasan-batasan yang mungkin tidak merusak hutan. Sekarang bukannya hutan yang rusak, rakyat pun malah ikut terusak moralnya. Pegawai-pegawai di lapangan juga kadang-kadang terlepas dari kontrol. Tetapi ini bisa dilakukan asal pemimpinan kita semua bisa menjadi panutan. Jadi jangan sampai panutannya kaya raya, tapi panutannya hidup yang mulia karena menanam dan menghasilkan hutan lestari yang bisa mencegah bencana lingkungan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.